Pak Sekda, ini juga kaitannya dengan Bapak sebagai ketua, wakil ketua ya di Satgas COVID. Penanggulangan COVID. Nah sekarang kita tidak terasa sudah ada pada tahun kedua dan sekarang kita sementara berada pada fase vaksinasi. Ya. Nah bisa digambarkan soal vaksinasi yang di Kota Bau Bau progresnya seperti apa? Ya. Jadi ini sudah kali kedua kita melakukan program vaksinasi. Kalau di awal ada juga yang mencoba melakukan upaya-upaya menghindari untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang divaksin. Ada itu. Iya. Tapi wali kota Bau Bau, lalu kita semua mencoba menjelaskan. Saya sendiri mau divaksin di fase pertama dulu itu. Untuk mencontohkan kepada masyarakat, kepada teman-teman pejabat, kepada masyarakat bahwa vaksin ini kan sesuatu yang harus kita jalani karena ini untuk kebaikan kita. Untuk mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Maka harus kita divaksin. Dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mencontohkan ini kepada kita. Masa Presiden telah menjadi pelaku utama, menjadi role model tentang itu. Lalu kita tidak mau. Presiden saja mau, apalagi kita ini. Sehingga saya sendiri mau divaksin waktu itu. Hanya waktu itu karena di dalam pengaturannya itu, di dalam ketentuannya itu tekanan darah harus normal. Sementara saya waktu pas periksa, mungkin karena lelah atau apa begitu ya, saya 140/90. Termasuk tinggi. Sehingga Anda bisa divaksin katanya ini. Bisa divaksin. Nah, akhirnya saya tidak bisa divaksin. Itu udah vaksinku. Nanti sekarang saya sudah divaksin. Saya satu keluarga sudah divaksin. Nah, ini informasi yang menarik. Jadi saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya sudah divaksin. Ya kan? Buktinya sehat ini. Iya. Masih segar bugar dan insya Allah akan segar bugar. Ya. Mohon doanya kita semua untuk itu. Amin. Ya. Sehingga karenanya maka apa yang harus kita hindari dari vaksinasi ini, program vaksinasi ini, toh buktinya membuat kita sehat kok. Sudah berapa lama saya habis divaksin ini, tidak ada gejala yang saya rasa untuk yang membuat saya tidak nyaman karena vaksin, gitu. Ya, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat Bau Bau, ya tanpa terkecuali dalam ruang apapun, ya, mari kita mengikuti program vaksinasi ini untuk kebaikan kita. Ya. Nggak usah dulu kita bicara kebaikan orang lain, kita kebaikan kita. Moga-moga kalau kita sudah divaksin, kita bisa terhindar dari persebaran virus corona. Oke. Nah, kita bicara soal hal tersebut, Pak Sekda, kita tidak terasa ini hampir 1 minggu ke depan akan memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin juga pemirsa di mana saja berada ingin mengetahui sejauh mana kesiapan pangan kita dan kesiapan sembako kita. Apalagi kita tahu bahwa Bau Bau ini adalah merupakan epicentrum bagi wilayah di Kepulauan Buton. Bisa digambarkan soal dua hal tersebut, Pak? Baik, saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perindak untuk melakukan upaya peninjauan, observasi, monitoring terhadap dan laporannya kepada kami, kepada saya sebagai Sekda, dan saya kira juga kepada Bapak Wali Kota sudah lakukan, bahwa alhamdulillah stok pangan kita itu aman. Ya. Jadi masyarakat tenang, ya, pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menyiapkan itu, sehingga kalau itu sudah terkendali baik jumlah maupun harganya, maka berarti saya harap kita semua tenanglah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan sampai masuk ke Idul Fitri. Artinya mari kita jalani ibadah puasa nanti dengan penuh keyakinan bahwa permasalahan-permasalahan terkait dengan
pemenuhan kebutuhan pangan kita itu tidak masalah, stoknya cukup. Ya. Gitu itu. Ya. Kemudian di bagian akhir ini Pak Sekda bisa digambarkan soal detail Musrembang RKPD Kota Bobot tahun 2022, di mana di situ tema kita adalah maju dan berbudaya. Ya. Supaya pemirsa juga bisa mendapatkan gambaran soal apa detail yang akan kita lakukan pada tahun 2022 mendatang. Baik, saya kira sama dengan rencana di 2021, bahkan di 2022 nanti ini semakin tegas. Ya, pemerintah pusat menyampaikan bahwa ada 5 poin ya yang menjadi konsentrasi, tapi yang ingin saya garis bawahi ada 2 hal. Pertama, upaya untuk membangun kembali ketahanan ekonomi masyarakat, ya. Itu satu. Kedua, terkait dengan pengawalan, penanganan persebaran virus corona yang ada di masyarakat kita. Nah, 2 hal ini bagi kita di Pemda Kota Bawah kita coba jawab dengan program-program. Hingga pada 2022 nanti usaha-usaha untuk pemberian anggaran yang lebih untuk 2 aspek tadi, ya, yang 2 aspek yang ditangani oleh OPD-OPD yang ada di Kota Bawah itu kita beri porsi yang khusus, yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengapa ini? Agar kalau kita bicara soal mengurangi pengangguran, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, maka berarti sentuhan-sentuhannya harus menyentuh upaya-upaya yang mewujudkan yang tadi itu, mengurangi pengangguran, ya, membuka lapangan kerja, lalu kemudian membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Nah, karenanya maka Dinas Koperasi, ya, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, ya, Dinas Sosial, lalu kemudian Perindak, lalu kemudian Dinas Kesehatan menjadi hal yang prioritas untuk konsentrasi pemberian anggaran. Ya, tentu tidak melupakan juga dinas-dinas lain, misalnya Dinas PU dalam rangka untuk menyiapkan infrastruktur pendukung untuk tersiapkannya semua hal-hal yang terkait dengan apa yang saya maksudkan tadi itu harus juga didorong untuk itu. Jadi, nah itu satu. Kedua, supaya dengan uang yang tidak terlalu banyak, kita ingin agar betul-betul efisien efektif. Bagaimana caranya? Membangun kolaborasi untuk, saya istilahkan itu prinsip sodam para gigi. Ya, secara istilah yang disampaikan oleh pemerintah pusat, khususnya Pak Jokowi waktu di awal pemerintahannya, HITS, holistik, integratif, tematik, spasial. Artinya apa? Satu program itu dikeroyok oleh banyak dinas. Ya, sehingga kalau selesai hasil pengerjaannya, maka bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya dengan uang yang terbatas kita coba efisienkan, kita efektifkan penggunaannya untuk bisa ada output yang jelas, yang kepentingannya untuk masyarakat Kota Bawah. Kira-kira begitu itu arahnya. Ya. Detailnya sudah saya sampaikan di Musrembang. Oke, siap. Ya, makasih banyak Pak Sekda atas kesempatannya. Tidak terasa ini kita sudah sekitar 1 jam berdiskusi mengupas banyak hal, dan ini semakin memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Bawah. Dan kita melihat progresnya ini semakin positif dan terus positif walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya. Oke, jadi saya lanjutkan tadi yang terakhir ya. Bahwa kita kaitan dengan hasil kunjungan dengan Menteri Perhubungan, hasil kunjungan dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, hasil kunjungan dengan yang lain-lainnya termasuk rencana-rencana besar kita, maka untuk 2020 nanti itu harus, saya sudah minta kepada Kepala Bapeda alokasikan anggaran untuk reklamasi. Alokasikan anggaran untuk pembelian lahan untuk
pembangunan jembatan Tona. Lanjutannya. Iya. Lalu pengembangan bandara. Lalu supaya kita punya kawasan baru, maka kita harus tata apalagi mata ini supaya lebih baik. Ya, termasuk juga beberapa poin yang tadi yang saya bilang. Aspek-aspek untuk dua hal, ketahanan ekonomi masyarakat dan penanganan corona. Kira-kira begitu garis besarnya itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya, dan ini saya kira banyak hal lagi yang sebenarnya akan kita ulik, tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang berikut. Dan semoga di segmentasi Roni Muhtar menjawab pada edisi kedua ini bisa menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita soal apa rencana-rencana besar yang akan dilakukan oleh Kota Bau Bau untuk menjawab visi misi yang menjadi apa telah digariskan oleh Bapak Wali Kota Dr. Haji A.S. Tamrin dan Wakil Wali Kota Bapak Laude Ahmad Muniansyah. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.